Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kota Mekah tiga dimensi era Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada tahun 600 Masehi ini akan mengilustrasikan kota Mekah di zaman Rasulullah sebelum diangkat sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala sampai beliau hijrah ke Madinah. Peta ini akan memperlihatkan tata letak rumah kaum muslimin dan kaum musyrikin, dan ada pula berbagai letak sumur selain Zam-Zam, Bukit Safa dan Marwah, lokasi pasar dan pemakaman, sampai ada pula lokasi tempat maksiat di zaman itu. Menelusuri peta tiga dimensi ini memberikan hiburan tersendiri jika bagi admin pribadi dengan mengetahui letak lokasi dan jarak antara rumah tokoh-tokoh pro dan kontra dakwah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan sedikit membayangkan bagaimana jalan yang mereka tempuh jika ingin berinteraksi satu sama lain. Sebelum ke inti pembahasan, mari subscribe dan share video ini agar memberikan manfaat kepada sahabat beriman lainnya dimanapun. Oke, langsung saja melanjutkan potongan dari episode pertama. Di antara dua gunung ini adalah area lokasi Bani Hashim. Sedikit informasi kenapa disebut Bani Hashim, karena silsilah keturunannya merujuk kepada Hashim bin Abdul Manaf. Dan salah satu dari berbagai keturunan tersebut adalah junjungan kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, disinilah letak rumah Abdullah, ayahanda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di rumah ini pula Nabi yang diutus sebagai rahmat untuk semesta alam dilahirkan. Lalu di sini rumah paman Nabi, Abu Thalib, seorang yang sangat mendukung dan melindungi Nabi dari orang-orang yang menentang dakwah beliau. Kemudian inilah rumah Abu Lahab. Berbeda dengan Abu Thalib, paman Nabi yang satu ini malah yang juga paling keras menentang dakwah beliau, hingga pamannya tersebut dihadiahi Allah Subhanahu Wa Taala surah Al-Lahab. Bergeser lagi ke arah utara kota Mekah. Di dekat jalan masuk lembah Bani Amir terdapat keluarga dari Al-A'as bin Sa'id. Beralih dari lembah Bani Amir dan berhadapan langsung ke utara terletak lokasi pemakaman. Dan di sana pula Ummul Mukminin, istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dimakamkan. Lalu di daerah merah ini merupakan tempat perzinahan dan umumnya tempat maksiat. Daerah ini sudah tentu akan lenyap, bagaimana tidak, setelah menaklukkan kota Mekah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menyucikan kota ini dari semua berhala dan berbagai hal termasuk zina. Kemudian tepat di bagian luar lembah Bani Amir terdapat lokasi pasar ternak domba. Dan kita kembali lagi ke sudut pandang ini seperti di awal episode pertama. Menampilkan sekilas berbagai wilayah tiap-tiap kabilah. Di bagian utara kota Mekah ini adalah dataran tingginya, sedangkan di bagian selatan adalah dataran rendahnya. Kemudian ini ada juga lokasi sumur selain Zam-Zam. Ini adalah letak beberapa pasar kota Mekah saat itu. Lalu ini letak Bukit Safa dan Marwah. Letak Bukit Safa ini juga tepat berada di dasar gunung Abu Qubais yang bersejarah.
Karena gunung ini menjadi saksi ketika mukjizat Rasulullah membelah bulan dan menjadi saksi ketika Rasulullah SAW mendeklarasikan seruannya untuk masuk Islam secara terbuka sambil menghadap ke kota dan ke Ka'bah. Pada tampilan menghadap ke selatan ini akan ditampilkan titik-titik dari letak keseluruhan rumah yang telah kita lewati. Ada rumah sang khalifah pertama Abu Bakar As-Siddiq, sang Amirul Mukminin Umar bin Khattab khalifah kedua, Abdullah bin Jad'am, Uqbah bin Abi Mu'ayyid penentang Islam, Abi Al-A'as dan istrinya Zainab radhiyallahu anha, Abu Jahal yang bernama asli Amr bin Hisham, penantang garis terdepan kaum muslimin, Ummu Hani radhiyallahu anha, rumah yang menjadi saksi perjalanan Isra Mi'raj Rasulullah, Darun Nadwa, tempat rapat diskusi tokoh Quraisy, Al-Arqam radhiyallahu anhu, tempat berkumpulnya muslimin untuk belajar Islam secara rahasia pada saat itu, Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Nabi, Waraqah bin Naufal, sepupu Khadijah radhiyallahu anha, Abu Sufyan radhiyallahu anhu, penantang Islam hingga kota Mekkah ditaklukkan 10.000 pasukan muslim, Mi'tib bin Abu Lahab radhiyallahu anhu, Utbah bin Rabi'ah, penantang Islam yang gugur di perang Badar, Abdullah, ayahanda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Abu Thalib, paman tercinta Nabi, Abu Lahab, dan yang terakhir Khadijah Al-Kubra radhiyallahu anha. Setelah 13 tahun berdakwah dan mengalami penindasan dari kaum kafir Quraisy, dan juga pada saat itu telah mengadakan rapat rahasia untuk melakukan pengepungan dan pembunuhan kepada Rasulullah di rumahnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan izin kepada kaum muslim untuk berhijrah ke Madinah. Beliau yang secara mulus selamat dari pengepungan itu berangkat ke rumah Abu Bakar yang telah menyiapkan segala keperluan perjalanan ke Madinah. Rasulullah bersama Abu Bakar keluar kota Mekkah melalui jalur selatan dan singgah ke Gua Sur untuk menghindari pengejaran kaum kafir Quraisy yang kala itu memberikan hadiah besar-besaran bagi siapa saja yang menemukan beliau. Setibanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar radhiyallahu anhu, mereka disambut meriah oleh masyarakat Madinah yang telah penuh kekhawatiran menunggu kedatangan beliau. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab.